yang di rumah, apa kabarnya hari ini? Tentunya baik dong, Kak. Nah, kakak percaya walaupun kita ibadah secara online, tetapi sukacita dan semangat adik-adik akan menjadi luar biasa lagi. Amin. Nah, sebelum kita memulai ibadah online kita hari ini, yuk kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan hari ini kami masih dapat berkumpul dan sebentar kami akan memulai ibadah online kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah online kami dari awal hingga akhir, dan Engkau berkati juga kakak-kakak yang ada di sini dan adik-adik yang di rumah, dan Engkau berkati juga firman yang akan disampaikan agar menjadi berkat untuk orang yang mendengarnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Yuk adik-adik, dengan penuh sukacita kita angkat pujian kita yang ke-1. Kita semua anak raja. Aku anak raja, Engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Adik-adik, dengan penuh sukacita, kita angkat pujian kita yang kedua, Ku Kan Menari. bila roh Allah ada di dalamku, bukan menangis, tidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menangis, tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menangis, tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menangis, tidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menangis, tidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menangis, tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menangis, tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menangis, tidak menari. Adik-adik, kita angkat pujian yang sekali lagi ya. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari, tidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari, tidak menari. Bukan menari, bukan menari, 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 bukan menari, tidak menari. Wah, tadi kakak sudah melihat adik-adik penuh dengan semangat ya memuji Tuhan ya. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak mau ngajak adik-adik untuk lebih memuji Tuhan, menyembah Tuhan lagi lebih sungguh-sungguh. Yuk kita angkat pujian ini, Ku Menyembahmu. Adik-adik yang belum tahu lagunya, sama-sama kita belajar ya.
Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hatimu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku menyembah-Mu, Kaulah yang terutama. Ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Adik-adik yang di rumah lebih sungguh-sungguh lagi ya dengan pujian. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hatimu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku menyembah-Mu, Kaulah yang terutama. Ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Adik-adik yang di rumah, dalam keadaan apapun kita selalu sembah Tuhan. Jangan lupakan terima kasih. Kita akan bernyanyi lagi. Ku menyembah-Mu dalam yang terutama. Ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, Haleluya. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Wah, kakak senang sekali nih. Hari ini bisa kembali menyapa adik-adik semua. Hari ini kakak mau cerita firman Tuhan yang berjudul Perumpamaan tentang Talenta. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca Alkitab, silakan nanti dibuka Alkitabnya ya. Bagi adik-adik yang belum bisa membaca Alkitab, jangan khawatir. Kita simak ceritanya bersama-sama. Cerita firman hari ini diambil dari Kitab Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Seperti ini adik-adik ceritanya. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka, masing-masing menurut kesanggupannya. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lain lagi 1. Lalu ia berangkat.
Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini, datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, adik-adik, dari cerita firman ini, kakak mau tanya nih, adik-adik mau jadi pelayan yang pertama, kedua, atau ketiga? Ya, tentunya kita semua ingin seperti pelayan pertama dan yang kedua, yang mau bertanggung jawab atas apa yang sudah diberikan oleh Sang Tuan. Kalau tadi di dalam cerita, Sang Tuan memberikan uang kepada pelayannya. Kalau kita diberikan anugerah yang luar biasa oleh Tuhan Yesus, yaitu talenta. Masing-masing dari kita diberikan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, adik-adik pasti tahu apa yang ada dalam adik-adik, bakat adik-adik. Misalnya nih,
adik-adik bisa bernyanyi, adik-adik bisa menari, adik-adik bisa bermain musik. Atau misalnya adik-adik tidak tahu, aku nggak tahu nih Kak, bakatku apa ya? Adik-adik bisa tanya kepada mama dan papa. Atau adik-adik bisa mengikuti tes bakat. Nah, di situ adik-adik nanti akan mengetahui apa bakat saya sebenarnya. Setelah adik-adik tahu, adik-adik harus mengembangkan bakat yang sudah Tuhan beri. Misalnya, adik-adik senang menyanyi, senang menari, senang bermain musik. Adik-adik bisa mengikuti les. Adik-adik bisa melihat di HP cara tutorial, misalnya mau menari, gerakannya apa aja, terus mau cara bernyanyi, bermain musik. Adik-adik bisa mengembangkannya. Semuanya itu talenta yang kita punya itu untuk kita kembalikan lagi untuk kemuliaan Tuhan. Jangan seperti pelayan yang ketiga, yang ia kerjakan hanyalah bermalas-malasan. Adik-adik juga tidak boleh ya seperti itu, hanya bermain saja. Tidak mau mengembangkan apa yang sudah Tuhan beri dan kita kembalikan lagi untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana caranya? Adik-adik bisa mengikuti atau ikut dalam pelayanan di sekolah minggu, ibadah sekolah minggu. Bisa sebagai WL, singer, pemain musik, bahkan menari. Nah, adik-adik, kakak percaya adik-adik setelah mengetahui dan mendengar firman ini, kita semua semakin lebih lagi mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Apa yang sudah anugerah yang sudah Tuhan beri, talenta yang sudah kita punyai, kita kembangkan dan kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, adik-adik, demikianlah cerita firman hari ini. Jangan lupa untuk tetap saksikan ibadah Rahmanikid secara online setiap hari Minggunya jam 8 pagi. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. See you. Halo teman-teman, ayat hafalan minggu ini Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, untuk itu kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami sudah memuji, memuliakan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk Ibu Senior Pastor kami, kiranya Tuhan berikan kesehatan, berikan panjang umur, berkati pelayanannya, pekerjaannya, serta bisnisnya, kiranya Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami, kiranya Tuhan juga berikan kesehatan, berikan panjang umur, berkati pelayanannya, pekerjaannya, serta bisnisnya, kiranya Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kedua anak hamba-Mu, Betik dan Nathanael, kiranya Tuhan yang berkati masa pertumbuhannya, biar kelak dewasa menjadi anak yang baik dan anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk keluarga besar hamba-Mu dimanapun berada, kiranya Tuhan berikan kesehatan, panjang umur, Tuhan yang menjagai mereka, melindungi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami yang ada di rumah, kiranya Tuhan yang berikan kesehatan, berikan panjang umur, berkati pekerjaannya, pelayanannya, kiranya Tuhan yang melindungi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang ada di rumah, kiranya Tuhan yang berikan mereka kesehatan, berikan panjang umur, Tuhan yang menjaga mereka, berkati juga mama papa, kiranya Tuhan yang berikan juga kesehatan, berikan panjang umur, berkati pelayanannya, pekerjaannya, serta bisnisnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dadah teman-teman, sampai jumpa di minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.